sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu guru serta teman-teman SMA Mardiwana yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk berceramah di sini. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan saya Fasa Angelika Walio dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 34 dari sekolah SMA Mardiwana. Hari ini saya ingin berbicara mengenai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kesantunan berbahasa. Dalam dunia yang terus berubah dan berkembang, kita seringkali melihat penurunan kesantunan dalam cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Fenomena ini menjadi semakin nyata dalam waktu-waktu terakhir. Kesantunan berbahasa bukan sekadar kumpulan aturan tata bahasa yang kaku, seperti kita harus menggunakan bahasa baku dalam berbicara satu dengan yang lain yang tidak terlalu dalam acara yang tidak terlalu formal. Ini adalah cerminan dari nilai-nilai, budaya, moral, dan agama kita. Ini mencerminkan bagaimana sih kita menghargai, menghormati, dan memperlakukan orang lain dalam setiap percakapan kita. Kesantunan ini melibatkan cara kita berbicara kepada teman, keluarga, guru, dan bahkan kepada orang yang mungkin kita tidak sependapat dengannya. Namun, sayangnya kita seringkali melihat penggunaan bahasa yang kasar, pedas, vulgar, dan provokatif. Ini dapat merusak perasaan, menciptakan ketidaknyamanan, bahkan memicu konflik. Sebagai generasi muda, kita harus memahami bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar. Mereka dapat mengangkat atau menurunkan seseorang, dan mereka memiliki dampak jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Perubahan dalam penggunaan bahasa tidak hanya terbatas pada interaksi sehari-hari. Ini juga terlihat dari dunia politik dan media sosial. Pemimpin politik dan tokoh masyarakat seringkali menggunakan bahasa yang provokatif dan kasar dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau pandangan lainnya. Ini tidak hanya merusak wacana politik, tapi juga menciptakan atmosfer yang tidak kondusif untuk perdebatan yang sehat. Penurunan kesantunan berbahasa juga mencerminkan penurunan nilai, moral, dan agama dalam masyarakat kita. Kesantunan tidak hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang perhargaan terhadap orang lain dan penghormatan terhadap nilai-nilai etika yang kita anut. Dalam banyak agama, berkata-kata dengan santun dan lembut adalah nilai yang sangat dihargai. Ini mencerminkan cinta dan kepedulian terhadap sesama manusia. Salah satu penyebab penurunan kesantunan berbahasa adalah perubahan dalam masyarakat dan budaya. Nilai-nilai kesantunan yang berlaku pada masa lalu mungkin berbeda dengan nilai-nilai yang berlaku sekarang. Selain itu, kesantunan juga berkaitan dengan tempat. Nilai-nilai kesantunan di kantor berbeda dengan seperti di pasar, di terminal, ataupun di rumah kita sendiri. Bahkan di setiap rumah-rumah juga memiliki tingkat kesantunan berbahasa yang berbeda-beda. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga telah membawa pengaruh terhadap perubahan budaya, terutama dalam nilai-nilai kesantunan. Fenomena ini menyebabkan banyak remaja dan anggota masyarakat lain merasa bingung tentang cara berbicara yang benar. Mereka mungkin mengikuti tren yang mereka lihat di media sosial atau mendengarkan musik populer tanpa mempertimbangkan etika bahasa yang sebenarnya. Kadang mereka juga tidak mengerti apa sih yang akan disampaikan dari lagu itu atau yang disampaikan dari media sosial tersebut. Kita sebagai generasi muda harus mengambil langkah untuk memahami dan menjaga kesantunan berbahasa. Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bahasa kita mencerminkan nilai-nilai positif, penghargaan terhadap orang lain, dan kepedulian terhadap perbedaan pendapat. Kita dapat melakukan ini dengan belajar bagaimana menggunakan kata-kata dengan bijak, menghormati orang lain, dan berkomunikasi dengan empati. Pendidikan etika berbahasa memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam hal ini. Di sekolah kita diajarkan tentang pentingnya berbicara dengan lembut, menghormati perbedaan, dan memahami dampak kata-kata yang kita gunakan.
Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan membantu kita tumbuh menjadi individu yang dewasa secara emosional. Selain itu, kesantunan berbahasa juga harus ditanamkan dalam keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membina dan mendidik kita tentang kesantunan berbahasa. Belajar berbicara dengan santun seharusnya dimulai sejak kita masih kecil. Nah, terakhir, ingatlah bahwa kesantunan berbahasa adalah warisan berharga budaya kita. Ini adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan biarkan rasa kesantunan itu hilang. Jika kita tidak berusaha untuk memahami dan menjaga kesantunan berbahasa, maka kita mungkin beresiko menjadi orang yang kasar, arogan, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda semua berikan. Semoga kita semua dapat bersama-sama menjaga kesantunan berbahasa dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, baik, dan penuh penghargaan terhadap satu yang lainnya. Ingat, mulutmu harimaumu. Jadi jagalah kata-kata yang Anda keluarkan dalam setiap kata yang Anda keluarkan kepada orang lain. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Fasa Anzilka Walio dari 11 IPA 2 pamit undur diri. Terima kasih.